Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan dalam hal ini selaku ketua tim koordinasi verifikasi untuk persiapan tatap muka tahun ajaran genap ajaran genap 2020-2021. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang P2T sudah hadir bersama kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampus Distrik Jaya yang sudah hadir, Kepala Kampung Kartajaya yang sudah sempat hadir, Bapak Pengawas D3S, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kecamatan Kerabatin, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Waktu kita nggak banyak lagi karena kita kejar tayang, tapi harapan kita dengan waktu yang sedikit kita bisa memaksimalkan dan apa yang menjadi hajat kita bersama semoga bisa terlaksana. Amin. Supaya tidak terlalu panjang lebar, saya serahkan langsung kepada Ketua Tim Koordinator Kabupaten Waikanan Tim 1 untuk dapat memberikan arahan sekaligus masukan-masukan apa yang harus kita perbuat supaya SMP 2 Kecamatan Negarawanti bisa melaksanakan tatap muka sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nabi pun hormat segala agama, segala batin. Saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan dan ini diwakili Kabid P2T Bapak Emerita, yang saya hormati Kepala Puskesmas Jaya, yang saya hormati Kepala Kampung Kartajaya, saudara Ketua PKS, saudara pengawas agama yang mewakili dari Kementerian Agama Kabupaten Waikanan, pengawas tingkat SMP diwakili oleh Pak Rahimid, Bapak Kepala SMP 2 Negarawanti yang kami hormati, Bapak Ibu, ada Pak Pengawas Budi, Bapak Ibu Dewan Guru SMP 2 Negarawanti dan Ketua PT yang saya banggakan. Alhamdulillah takut saja. Ini masih satu lagi. Ini kalau saya apa-apa saya malas kalau malam itu lebih hemat kan. Tapi katanya yang dekat ini kan. Iya. Bapak Ibu tadi walaupun tidak dikenalkan tapi sudah kenal. Tim verifikasi gugus COVID ini kan persiapan tatap muka untuk melaksanakan semester genap tahun 2020 atau pada 2020-2021 ada 3 tim. Tim 1 koordinatornya saya, ada anggota Pak Camat, Pak Pak Camat, anggota sebagai ketua pengurus kecamatan, kemudian ada dari kesehatan, jadi juga Kabid dan Kepala Puskesmas distrik, kemudian pengawas. Kalau tadi lengkap betul tadi kami mungkin udah capek berangkat 7.30 dari pagi. Ada Sub dan Ramil, ada dari Polri yang dihadiri dari Polsek, ya KUA-nya minggir juga dari beliau. Nah ini ada alhamdulillah. Ini juga ada juga beliau. Makasih ya. Iya, depan. Ya. Kami hadir hari ini Pak Kepala Kampung, kami hadir hari ini Pak Kepala Sekolah dalam rangka memastikan
dalam rangka melihat usulan dari sekolah SMP 2 untuk diverifikasi layak atau tidak untuk melaksanakan tatap muka. Jadi kami turun, bukan kami yang minta ke sini, berdasarkan usulan dari yang disampaikan lewat MKKS. Bapak Ibu, kita harus bangga SMP 2 Negara karena dari 4 sekolah SMP termasuk SMP 2 yang sudah berani untuk ikut verifikasi. Tepuk tangan SMP 2. Kenapa? SMP 2 belum, SMP 3 belum, SMP 4 belum, termasuk Muhammadiyah. Bayangkan kalau ini lolos oleh tim yang ada di depan ini, ya mungkin nanti setelah terbentuk bupati dia ikut tatap muka. Bayangkan kalau sudah ikut tatap muka, apa kata orang lain? Kenapa kok SMP 4 enggak tatap muka? Ya menyalahkan. Dia kan minta verifikasi dia. Awalnya waktu rapat rakor hari Senin tanggal 4 Februari setelah diminta data hanya melalui lisan, ditanya Ketua MKKS Kabupaten Wekana, dari 87 SMP yang ada di Wekana yang sudah siap 71, yang belum siap 16 sekolah. Tapi setelah mau diverifikasi hanya 30 yang siap dari 87. Bayangkan kan? Nggak tahu kenapa harus diproses. Dampaknya besar ini, itu kata Pak Camat tadi. Bayangkan Pak Kepala Kampung, kalau ini sudah sekolah besok, nah kenapa kata saya SMP SD-nya ke sekolah kan? Ya mereka meminta verifikasi. Sebenarnya nggak ada apa-apa, terlalu banyak persyaratannya kan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berarti kepala sekolah SMP 2 sudah sanggup ikut verifikasi. Berarti beliau memang sudah yakin, walaupun nanti ada kekurangan, nanti dulu itu kan. Nanti dulu kalau kekurangan, namanya manusia wajar, nggak ada yang sempurna. Yang heran kita mau mengajukan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah rindukan dengan anak-anak? Apa sudah kangen pertanyaan saya? Bapak Ibu jawab dulu. Anak-anak yang kangen. Anak-anak. Alhamdulillah. Kalau ini Bapak guru enggak? Enggak, ini benar ini. Ini serius kita tanya. Kira-kira saya langsung aja masuk poinnya. Kira-kira Bapak Ibu siap nggak kalau nanti rekomendasi dari tim yang disetujui oleh Bupati bahwa SMP 2 ini layak tatap muka, Bapak Ibu siap nggak? Siap. Bapak Ibu sudah pengen nggak ngajar anak sekarang? Nah iya. Mau itu dengan anak. Nah ini saya tanya tadi, itu masing-masing kok saya tanya. Karena kenapa Bapak Ibu? Selama ini dari terkait mana nggak efektif Bapak Ibu. Selama dari bulan Maret, sekarang berarti 11 bulan ya, 10 bulan. Nggak efektif. Ini pengawas-pengawas saya semua, nggak efektif. Sudah saya sampaikan tadi, orang yang ngajar anak-anak ini kan Bapak tuliskan, anak ada di belakang. Dengan waktu 40 jam, 50 jam per jam. Sudah selesai, kerjakan anak evaluasi. Berhasil ya semua? Belum. Kira-kira kita ngajar, berhasil semua nggak setelah evaluasi? Tadi kita ngajar kan? Sudah selesai evaluasi. Udah lagi lihat
kesiapan penerapan masker, wajib untuk masker, baik anak ataupun hewan. Karena anak-anak wajib pakai masker. Kenapa menerapkan wajib masker ini wajib? Wajib. Siapa? Kalau biasanya guru selama ini Pak, kita jujur aja. Nggak usah saya tanya. Biasa selama ini yang duluan datang murid kan? Apa saya salah? Ada lebih banyak murid yang datang duluan daripada kita. Bukan nanti kata lah, ada juga yang murid belakang kita kan. Tapi saya mayoritas, saya jujur saya banyak murid yang duluan sekolah daripada guru. Sedangkan kita harus suhu anak mau dites. Kalau anak sudah masuk kelas dulu, berapa temukannya? 2. Loh, berapa rapel? Tapi biasanya kita Kelas. di Ya, berapa? 14. 14. Nah, berarti kalau mau nunggu di sana, yang nunggu sana pagi betul dia sudah ada. Jangan sampai anak kayak dulu masuk ke sekolah. Tadi yang sampaikan apa disiplin itu kan? Khawatir saya nanti anak sudah mendalam yang datang dan jangan dituju kepada anak. Jangan suruh anak atau nanti kepala sekolah buat surat tugas, bagi tugas habis sama guru. Bagi habis itu saya tanya nih, siap gak? Dan siap. Siapa ini? Walaupun tidak bantu anak, guru yang saja. Masuk di kelas. Di kelas, ini kan hanya 18 kan? Di kelas itu hanya 18 lebih. Kalau masuk, anak masuk, sudah keluarga yang 5 masuk kelas. Kalau guru terlambat datang, jadi sudah kenapa sudah main tadi kan peluk-pelukan. Iya, karena gurunya ada. Kesempatan ada raster kan? Kesempatan. Atau kasih pelajaran, dia main di kantor. Main kantor. Maka kita berdoa apapun yang bisa selesai di kelas. Benar-benar kalau kata bapak itu orang tua lebih parah lagi, minta lagi kayak hancur pikiran kita kalau ini kan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang disampaikan tadi, mungkin dari 2, tandanya mungkin komite lah bisa bantu kan, kalau memang bapak itu kan. Kemudian sudah akan kita bersama Pak Komite. Sudah. Kalaupun anak ada yang tidak siap oleh orang tuanya terpaksa, nggak apa-apa. Bagi anak yang nggak boleh sama orang tuanya tatap muka dilaksanakan secara Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan, sekaligus beliau adalah selaku koordinator tim 1 untuk wilayah Kecamatan Garabati, Desa Papadatu dan Priagu. Selanjutnya, mari kita dengar bersama, terutama dari Dinas Kesehatan dalam hal ini karena ada 2 selaku nanti Pak Budi selaku pelaku langsung untuk pelaksanaan ini, tapi mohonkan pada Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang dipilih oleh Kepala Bidang Ridwati untuk menyampaikan arahannya. Nanti kalau ada kurang lebihnya disambung oleh Bapak Kapus Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Tim Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Waikanan, Bapak Camat, tim dari kecamatan, Bapak Ibu, tim pengajar dan kepala sekolah SMP 2 ya, Kabupaten yang kami hormati. Singkat saja, ini karena sudah dibatasi waktu, saya ambil poin-poinnya saja. Bapak Ibu yang kami hormati, pada prinsipnya menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tidak usah terlalu cemas. Jangan merasa takutnya yang dilebih-lebihkan. Yang penting kita waspada,
mengantisipasi jangan sampai kita tertular. Itu yang penting. Mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Itu prinsip. Adapun langkah-langkah yang harus kita persiapkan dalam pembelajaran ini, secara umum saya ambil yang pertama secara umum 3M-nya. 3M yang pertama, kalau kata di televisi ingat pesan ibu. 3M yang pertama itu memakai masker. Memakai masker ini tadi disampaikan ini menjadi syarat utama. Nggak bisa enggak, harus kita pakai masker. Jadi semua kita yang ada di luar sekolah ini harus pakai masker, apakah anak didik maupun guru-gurunya. Kenapa menjadi penting pakai masker? Penularan COVID-19 ini, virus ini melalui droplet. Droplet itu adalah percikan-percikan embun-embun pada tempat batuk bersin. Itulah yang namanya droplet. Jadi ada butiran-butiran air itu. Nah, butiran-butiran air itulah tempatnya virus itu ikut keluar bersama butiran air tersebut, bersama droplet itu. Kalau dia tidak ada droplet yang keluar, virusnya berarti ada di badan orang yang bersangkutan. Nah, kenapa menjadi penting memakai masker? Kalau dia seandainya memakai masker ini orang yang pada saat batuk dia ada virusnya, maka dropletnya tidak keluar dari diri dia. Kemudian yang di sebelahnya pakai masker juga, berarti 2 kali kalau misalnya ada yang lolos, 2 kali yang mau menembus masker ini kecil kemungkinan akan terhisap oleh kawan di sebelahnya. Itulah kira-kira kenapa pentingnya pakai masker. Kemudian kita tambahkan bahwa virus ini menyerang pernapasan, saluran pernapasan, terutama bagian pernapasan tenggorokan sampai ke paru-paru. Tidak menyerang bagian yang lain. Nah, Bapak Ibu, pada prinsipnya sebetulnya virus ini secara virus tunggal, virus corona tidak mematikan. Tetapi timbul pertanyaan, kenapa banyak yang mati? Kira-kira gitu. Orang banyak yang meninggal karena ini. Karena sebelum virus itu masuk ke tubuhnya, di tubuh orang itu sudah ada penyakit lain yang sudah duluan masuk. Bisa asma, bisa TBC, bisa penyakit jantung. Virus ini menyerang khusus bagian pernapasan. Nah, sementara orang yang bersangkutan sebelum virus masuk, dia sudah ada TBC atau mungkin sesak napas, asma, ada jantung, jadi memperparah kondisi penyakit yang ada di tubuh dia. Kalau cuma virus corona saja, insya Allah tidak ada masalah. Karena terbukti di web kanan dari 70 konfirmasi positif yang sakit tidak mencapai 10 orang, termasuk yang meninggal hanya 4 orang di web kanan. Jadi nggak banyak yang orang sakit karena COVID saja, karena corona saja dengan yang meninggalnya. Tapi OTG sifatnya tanpa gejala. Ini yang dikhawatirkan orang tanpa gejala ini, yang dia merasa sehat, dia akhirnya sosialisasi, komunikasi dengan yang lain-lain bebas. Nah, ini khawatirkan lebih parah penyebarannya melalui seperti itu yang dikhawatirkan. Makanya kita diharuskan yang sehat pun tetap pakai masker. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah M kedua, mencuci tangan pakai sabun. Saya lihat di sini saya sudah siap lokal ada keran Pak ya, tinggal nambah persediaan sabunnya. Itu tinggal itu saja. Perlu kita lakukan kalau PHBS sekolah sudah biasa kita cuci tangan, tetapi ada artinya alasan cuci tangan, aktivitas bekerja mungkin sebelum makan, kemudian buang air itu besar cuci tangan. Kalau sekarang biasakan selain itu kita harus rajin cuci tangan. Ada kesempatan kita cuci tangan walaupun belum beraktivitas seperti yang diambil sekolah. Kemudian yang berikutnya lagi yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Kalau seandainya saya ada virus, saya batuk, diharapkan droplet tadi tidak sampai ke orang sebelah saya atau di depan saya. Kira-kira begitu tujuannya menjaga jarak. Termasuk ini secara umum, termasuk untuk di dunia pendidikan, masa sekolah yang kita berlakukan ini. Kalau sesuai dengan anjuran dari kesehatan, Kementerian
Kementerian Kesehatan minimal jarak duduknya 1,5 meter. Ini ada checklistnya, nanti kawan kami dari Puskesmas Tinggaya Pak Budi mungkin nanti akan artinya meninjau melihat situasi pada saat nanti betul nggak 1,5 meter jarak antara duduk kawan murid ini. Nah itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, itu secara umum. Jadi secara umum ini kami sampaikan perlu untuk pemahaman kita dan tolong disebarluaskan kepada masyarakat sekitar kita, tetangga-tetangga kita dan sebagainya. Selanjutnya berkenaan dengan jamban, ini ada hitungannya memang. Kalau UKS, ya aneh lagi mungkin Pak ya. Kalau UKS dulu satu jamban untuk 25 siswa. Tetapi dalam COVID ini rupanya ada toleransi, harus 25, sekitar 30 sampai 35 lah kurang lebih seperti itu. Tadi ada walaupun ada aturan kalau untuk laki-laki 30, untuk perempuan 40 seperti itu tadi. Setelah kami tinjau di bukunya, tapi nanti bisa diverifikasi langsung oleh teman-teman dari Puskesmas untuk berkenaan jamban ini. Kenapa kita menyesuaikan itu? Harapannya supaya pada saat yang bersamaan tidak terjadi kerumunan. Biasanya kalau pas istirahat pada rame-rame anak-anak ke kamar mandi barengan. Nah itu tujuan seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pada saat sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita mengharapkan ada penyemprotan disinfektan. Kalau seandainya sekolah itu hanya 1 kali pertemuan saja, tidak apa-apa kita lakukan. Misalnya sore tidak pertemuan, sore hari kita semprot semua ruang lokalnya, kemudian kita sterilisasi, nggak boleh ada yang keluar masuk lagi dalam itu, kita kunci, baru kita buka besok paginya pada saat anak masuk ke kelas. Itu. Kemudian sebelum tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Dinas, sebelum masuk ke lokasi, tentunya pemeriksaan suhu badan melalui termogannya. Upayakan termogannya memadai kita berharap. Dalam arti supaya tidak terjadi kerumunan. Kalau termogan 1 mungkin muridnya sampai 100, pasti akan terjadi kerumunan. Jadi upayakan ada jarak, kita pecah. Ada kalau termogan yang mungkin agak banyak, 2 atau 3 pecah supaya jaraknya tetap kita jaga. Kalau terjadi suhunya lebih dari 37 derajat, kita anjurkan untuk tidak usah masuk sekolah dulu anak muridnya. Kalau dia 37 derajat ke atas, upayakan tidak masuk. Termasuk kalau ada anak-anak yang kena batuk pilek, kalau demam biasanya nggak sekolah ya. Tapi kalau batuk pilek masih berani anak sekolah biasanya gitu. Tapi kalau batuk pilek pun upayakan tidak usah masuk sekolah dulu. Kita suruh belajar di rumah. Kenapa? Karena pilek ini virus juga. Ini bisa menularkan dengan kawan yang lainnya. Selanjutnya. Bapak-bapak dan ibu semuanya, kami berharap sekolah ini bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan artinya tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kami titip pesan lagi untuk masyarakat karena beredar di media sosial bahwa adanya katanya yang bukan COVID, yang negatif COVID dinyatakan positif karena mengharapkan kucuran dana dari pusat turun ke rumah sakit, turun ke dinas kesehatan. Nah untuk baik kanan tidak ada hal seperti itu. Kita berani mengatakan dia positif kalau ada hasil pemeriksaan laboratorium. Laboratorium ditentukan dinas kesehatan provinsi, ada Bulog, ada Labkesda dan Balai POM. Plus kemarin dapat 2 tambahan dari pusat mobil atau laboratorium bergerak. Jadi itu yang diakui oleh pemerintah provinsi. Hasil mereka lah yang kita sampaikan dengan masyarakat. Kalau dia negatif kita sampaikan negatif, kalau dia positif kita sampaikan positif dengan data hasil pemeriksaan. Jadi kalau memang ada isu-isu lagi yang mengatakan bahwa negatif dikatakan positif karena dinas kesehatan minta dana supaya turun dari pusat, tidak ada demikian. Itu mungkin itu yang kami sampaikan. Dan tambahan sedikit lagi, penyakit COVID ini, corona ini prinsipnya tidak mematikan asal coronanya saja.
yang dikhawatirkan kalau komorbid yang di dalam tubuhnya sudah duluan ada penyakit lain masuk. Itu mungkin ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kayaknya kurang dari 5 menit seperti yang diberikan kepada kami cukup. Tapi kalau misalnya seandainya nanti ada yang kurang puas di lain waktu, silakan berhubungan kepala puskesmas. Insya Allah kita bisa bicara lebih banyak lebar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Dinas Pendidikan yang saya hormati, Bapak Camat Segara Batin yang saya hormati, Bapak Dinas Kesehatan diwakili oleh Bapak Kapit yang saya hormati, para pengawas sekolah yang belajar yang hormati, kepala sekolah SMP Negeri 2 Negara Batin yang saya hormati, perwakilan dari Depan yang saya hormati, Dewan Guru SMP Negeri 2 Negara Batin yang saya hormati. Pertama-tama mungkin langsung aja untuk pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di sekolah. Mungkin pertama verifikasi langsung Pak nanti ya. Mungkin hari ini Pak Kabit ya. Besok mungkin ya. Mungkin kalau sudah sore Pak ya. Langsung aja. Makanya juga pakai lama. Tentunya tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Kabit ya. Mungkin nanti kami sebagai dari Puskesmas Titik Jaya, kami tidak hanya sekedar saja, tapi kami selalu akan memantau mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali bagaimana, karena teori kadang-kadang dilaksanakan pertama bagus, nanti selanjutnya lalai biasanya. Oleh sebab itu pengawasan yang secara insentif, secara periodik mungkin akan kami lakukan ke setiap sekolahan yang melakukan tatap muka. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang jelas tadi kayaknya sudah banyak yang disampaikan, tidak hanya Dinas Kesehatan saja yang tahu masalah protokol kesehatan ini ya. Kira itu aja, nanti pelaksanaan yang jelas kata Pak Kepala Dinas tadi untuk dibagi jadwalnya. Dewan Guru itu siapa harus pertama datang, karena kalau datangnya belakangan ya gimana untuk mengkondisikan protokol kesehatan masalah pemeriksaan suhu tubuh ya. Itu ya. Terus satu lagi mungkin kalau ada cuci tangan sudah ada, masker, mungkin alangkah bagusnya setiap kelas itu ada hand sanitizer gitu. Mungkin kalau nggak diperlukan ya orang tersebut kami tidak Dinas Kesehatan ya. Sabun aja ya, karena lebih hemat. Saya kira itulah yang perlu saya sampaikan. Nanti selanjutnya mungkin secara teknis Pak Kepala Dinas kami akan menugaskan beberapa mungkin jadwal mengecekkan ke setiap sekolah yang melakukan tatap muka. Kira itu aja waktunya. Sudah sore, masih 1 sekolah lagi. Kurang lebih mohon maaf, nanti lebih jelasnya kami bisa komunikasi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Puskes karena beliau adalah pelaku. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Kepala Puskes, Pak Budi, di sini tetap adakan nanti pengawasan baik dari Puskes maupun dari Babinsa supaya ikut sekali-sekali ngecek sih. Masyarakatnya juga, karena kita nggak nutup kemungkinan masih ada juga yang model-model itu masih banyak. Ya, terutama yang paling berat itu disiplin pakai masker. Jangankan anak didik, kita aja kadang-kadang ini karena rapat aja, ya. Termasuk Pak Camat, tapi Pak Camat pakai terus. Karena Pak Camat nyuruh orang, jadi dia harus banyak pakai. Selanjutnya, sebelum arahan terakhir dari penutup dari koordinator tim penanganan COVID untuk tatap muka kita, kalau ada yang mau ditanyakan, yang jelas terutama dari sekolah SMP, sekolah juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Camat, tadi Kepala Puskes, pengawas, lurah dan rekan-rekan semua. Pada prinsipnya melihat lamanya COVID ini, jadi
dari dorongan dari wali-wali murid sudah luar biasa, mereka juga sudah merasa bosan karena sepanjang hari anak-anaknya sudah berteman dengan HP dan HP juga sudah dimanfaatkan secara real untuk kegiatan pembelajaran. Jadi sedangkan kalau ditanya sama anak-anaknya katanya pembelajaran, padahal enggak, karena bukti dari Dewan Guru ketika melaksanakan daring ada sekitar 60% yang tidak aktif, jadi sekitar 40% saja yang aktif di daring, sehingga perlu ada kombinasi luring, ada perlu juga tetap muka. Kemudian jadi kami sebenarnya mendengar dari cerita-cerita dari masyarakat untuk wilayah sekitaran SMP ini dari 5 kampung ya, kami belum pernah mendengar COVID itu terjangkit atau tertular terpapar untuk masyarakat. Cuman tadi pagi ngobrol dengan Pak Kapolres bahwa di antara anak buah beliau di Puskes ada yang rapid test positif. Jadi seperti itu kayaknya mendekat jadi awalnya agak optimis, agak sedikit mengendor gitu. Jadi mohon arahannya kalau seperti di Puskes sudah ada yang terjangkit rapid test, walaupun nanti harus ada swab test juga, tapi mohon arahan Pak Kadis, kondisi seperti itu apa kita sudah berani? Pada prinsipnya berani, secara ini kita sudah bisa menerapkan tadi sesuai dengan apa berbagai form yang disediakan. Insya Allah kalau kita sudah, walaupun dengan segala keterbatasan, kita siap, ruangan siap, apa peralatan siap. Cuman karena kita ini dari banyak desa, kemudian kita tidak mengetahui mobilisasi masyarakat kota dan antar daerah yang zona merah, jadi kadang-kadang itu juga ada khawatiran. Apalagi tadi ada tempat terdekat yang jarak sekitar 2 km dari sekolah, ada yang kena, jadi membuat rasa khawatir juga. Saya kira itu mohon arahan dari Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak, pertanyaan dan sekaligus arahan, karena ini pengarahan dari Pak Kadis selaku ketua tim verifikasi itu hari ini sekaligus mengakhiri acara kita pada sore hari ini.